بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika video ini muncul di beranda YouTube-mu, maka itu juga ketetapan Allah untukmu. Jadi segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar, supaya bisa kita aminkan bersama. Insya Allah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan dan juga menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebuah ganjaran yang sangat indah berupa surganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 72. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat yang baik di surga Aden. Ridho Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menjanjikan bagi orang-orang kafir dan munafik sebuah azab serta siksaan yang pedih berupa nerakanya. Allah juga berfirman mengenai ini dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang kufur tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka untuk menyelamatkan diri dari azab Allah. Mereka itulah bahan bakar api neraka. Melihat dua ayat tadi, maka telah jelas balasan bagi orang-orang beriman, dan telah jelas pula balasan bagi orang-orang yang kafir, yaitu surga bagi mereka yang beriman dan neraka bagi mereka yang kafir kepada Allah dan berbuat dosa. Semuanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Sesungguhnya tidak satu hal pun yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan telah aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya. Dan tidak ada satu pun yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah melarang hal itu. Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri dari neraka menjadi hal yang harus kita usahakan. Di dalam Al-Quran terdapat pelajaran yang amat berharga. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran setidaknya telah menyebutkan 4 permohonan penduduk neraka. Apa sajakah keempat permohonan penduduk neraka tersebut? Yang pertama, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 107 hingga 108, yang artinya, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, api neraka, dan kembalikan ke dunia.
Kemudian jika kami masih mengulangi kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Dia atau Allah berfirman, tinggallah kamu di sana dengan hina dan janganlah berbicara denganku. Di dalam ayat ini, penghuni neraka meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikeluarkan dari neraka. Hal ini karena saking beratnya siksa dan azab neraka. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang azab penghuni neraka yang paling ringan. Sesungguhnya azab yang paling rendah dari penghuni neraka adalah seseorang memakai kedua sandalnya dari neraka. Otaknya pun melepuh karena panasnya kedua sandalnya. Hadis riwayat Muslim. Sehingga pantaslah mereka meminta kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka karena saking dahsyatnya azab neraka. Namun Allah menjawab permohonan mereka dengan firman-Nya. Allah berfirman, tinggallah kamu di sana dengan hina dan janganlah berbicara denganku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 108. Permohonan yang kedua adalah setelah mereka memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka dan permohonan mereka ditolak, maka mereka pun mencoba untuk meminta kepada malaikat Malik agar Allah mematikan mereka dan tidak lagi merasakan azab yang pedih. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 77 hingga 78. Mereka menyeru, wahai malaikat Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh kami benar-benar telah datang kepada kamu dengan membawa kebenaran, tetapi kebanyakan kamu benci kepada kebenaran itu. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, malaikat Malik menjawab permintaan mereka setelah 1000 tahun lamanya. Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Permohonan yang ketiga dari penghuni neraka adalah meminta kepada penjaga neraka jahanam agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan azab mereka sehari saja. Permohonan mereka dijelaskan dalam Quran Surat Ghafir ayat 49 hingga 50. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja. Penjaga-penjaga jahanam berkata, bukankah Rasul-Rasul telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, telah datang. Mereka berkata, mohonlah sendiri. Akan tetapi, doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Dan ternyata permohonan penghuni neraka itu pun juga ditolak, sehingga betapa tersiksanya mereka para penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menceritakan siksaan yang akan mereka peroleh kelak di neraka. Dalam Quran Surat An-Naba ayat 24 hingga 25, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Di dalam ayat yang lain, Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, jika mereka meminta pertolongan dengan meminta minum, mereka akan diberi air seperti cairan besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek. Kemudian yang keempat, setelah mereka merasakan azab yang disebutkan tadi, mereka pun melihat penduduk surga yang penuh dengan kenikmatan, yang mana segala sesuatu yang penduduk surga inginkan mereka dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalamnya surga terdapat apa yang diingini oleh hati dan dipandang sedap oleh mata, serta kamu kekal di dalamnya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Penduduk neraka pun ingin mendapatkan seperti yang penduduk surga inginkan, sehingga penduduk neraka menyeru dan meminta kepada penduduk surga. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 50. Para penghuni neraka menyeru pada para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, air dan rezeki, bagi orang-orang kafir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seluruh permohonan dan permintaan penghuni neraka tertolak. Hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama untuk orang yang mengatakan tidak mengapa kita berbuat dosa, paling kita hanya 1 atau 2 hari saja di neraka. Subhanallah, sekuat apa tubuh kita untuk menahan azabnya neraka? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 80. Mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Ketahuilah bahwa sehari di dalam neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Mereka kaum musyrik Mekah meminta kepadamu Nabi Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Hal ini yang harus menjadi bahan renungan kita semua, agar kita jangan sampai masuk ke dalam neraka walaupun 1 hari saja, mengingat betapa pedih dan menderitanya para penduduk neraka. Demikianlah yang Allah ceritakan tentang mereka di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.